Oke, sudah 92 peserta. Kita lanjut ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu, tadi sampai buat kuis, saya izin share screen terlebih dahulu kembali. Ada yang ingat tadi kita sampai mana? Yang ingat? Soal, ternyata masih pada melek semua Pak Iwan. Tadi sampai ke pilihan ganda. Barusan coffee break. Choice, ya. Saya mau buat pertanyaan, hewan pemakan rumput disebut, nah di sini seperti itu. Nah di sini tadi ada pilihan ganda, ini menu kita. Jika mau diubah bisa di sini. Kita klikkan jawabannya di sini. Misalnya karnivora. Sini nah, di sini ada tanda tambah Bapak Ibu jika ingin menambahkan opsi jawaban. Mungkin kalau yang guru SD kelas rendah itu kan kalau ada soal itu kan pilihannya ada 3, bisa dihapus nih. Kalau mau dihapus opsinya kita hapus, jadi tinggal 3. Kalau mau ditambah agar jadi 4 juga bisa, jadi 5, maksimal 5 ya Bapak Ibu. Kita buat pilihan sampai 5. Sini dicontohkan sampai 4 saja. Caranya seperti itu, tinggal tanda tambah atau tanda kotak sampah. Nah, di sini selanjutnya ada omnivora, lainnya apa ya? Ovipar apa ya? Nah, pilihan jawabannya, kuncinya kita insektivora. klik. Bisa insektivora. Jawabannya di sini kita klik. Nah, jika sudah hijau, berarti itu kunci jawabannya. Seperti itu. Nah, di sini kita mungkin bisa memberi opsi jawaban lebih 1. Kalau mau ini diklik tanda di bawah sini. Nah, 1 dulu, nanti yang kedua baru kita ke yang jawabannya ada 2. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini question 1. Kita buat masih ke pilihan ganda dengan jawaban 2. Hewan berkaki 4. Nah, di sini apakah bisa memberikan gambar? Oh ya, akan saya jelaskan. Di sini kalau kita mau buat soal dalam bentuk gambar, kalau mau memasukkan gambar, bisa klik ini. Mau memasukkan audio, memasukkan video. Yang lebih sering itu gambar. Kita coba gambar di jawaban. Ini hapus opsi, ini gambar, ini rumus. Kalau untuk yang guru matematika. Nah, ada A pangkat 2, AX. Seperti ini. Kalau yang guru matematika bisa di-explore, ada banyak di sini. Mungkin kita coba ini. Nah, di sini misalnya 2. Nah, kita masukkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di jawaban di sini kita mau masukkan gambar. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama kita cari gambar menggunakan Google. Kita ketik aja misalnya ayam. Di sini ada tulisan 10 gambar gratis. Jadi setiap harinya kita diberi gambar gratis oleh Quizzes itu di jatah 10. Jika kita menggunakan 1 maka akan terus berkurang. Bisa cara lain, jika jatah kita sudah habis, kita cari dulu di Google, kita simpan di laptop dengan nama mungkin bisa ayam atau apa, kita pakai menu yang unggah dari komputer.
Kita coba yang ini dulu ya Bapak Ibu. Ayam itu hewan berkaki. Nah, kita masukkan. Ada gambar ayamnya. Kemudian di sini kita cari kucing. Nah, di sini sudah berkurang tinggal 9. Nah, saran saya jika opsinya mau opsi jawaban gambar, maka harus gambar semua. Tapi jika opsinya tulisan, tulisan semua supaya siswanya tidak bingung. Terus yang di sini kita coba penjelasan dengan upload pakai gambar di komputer. Kita cari di Google dulu. Misalnya apa hewan berkaki 4 kambing. Kita cari gambar. Kita klik kanan simpan gambar sebagai. Ya, kita simpan di tempat yang bisa kita ingat. Kambing di Nah, kemudian bisa kita keluarkan, kita kembali ke wishlist lagi tadi. Di sini kita masukkan gambarnya. Kita ketik kambing. Kita unggah dari komputer. Nah, tadi kita nyimpennya di picture dengan nama kambing. Kalau ini tidak ada batas. Tapi kalau mencari langsung di quizzes itu kita hanya diberi 10 kali kesempatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang ini kita ganti gambar. Supaya nah, sudah berkurang kan 8? Oh, tidak masuk. Apa tadi? Kita ulangi ya Bapak Ibu, ada kendala sepertinya. Nah, tambahkan pilihan ganda. Hewan berkaki 4. Mungkin kambing. Cara memasukkan gambar sudah paham ya Bapak Ibu? Ayam, itik, di sini ada kucing. Nah, jika ada tulisan seperti ini, jawaban lebih dari 2, jangan lupa di awal atau di akhir diberikan pengarahan jawaban lebih dari 1.
Nah, akan berubah jadi kotak. Jawabannya kambing dan kucing. Jadi check box. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk multiple choice ini bisa menjadi 2 dengan pilihan ganda atau check box. Ini biasanya dipakai kalau sekarang ini lagi viral AKM. AKM kan banyak kan jawaban lebih dari 1. Jadi kalau kita mau uji coba ke anak dengan membuat soal AKM, itu bisa di sini dengan menu pilihan checkbox dengan meng-on-kan lebih dari 1 jawaban yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Kita simpan. Sudah 2 pertanyaan. Untuk pilihan ganda ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau nanya Bu, Ya, silahkan. itu di pembuatan soal kan ada menu tema tuh Bu. Itu untuk apa ya Bu? Ketika tadi membuat soal ya? Ya, di bawah itu ada menu tema, ada 30 Ini second. topiknya. Jadi kita mau buat topik, mau boleh ditambahkan, boleh tidak. Nah, temanya misalnya tadi karena kita ke IPA, boleh diketik IPA, atau boleh diketik temanya. Kalau di SD itu kan subtema 2 itu judulnya apa? Di tiap kelas, tiap subtema kan ada judul. Itu boleh diketikkan di situ atau boleh dikosongkan. Pak, aku tadi hampir ini, Pak. Kebalik. Anu pantesan Bu, anak kamu ini. Bu Bannya Tri bohong. Ayu nih, mau Ya. tanya nih Bu. Tanya. Jadi kan Ya, ban. tadi ada yang soal yang pilih dari soal yang mencarikan. Itu bisa digabung nggak Bukan dengan, sampai dengan belas, soal yang jadi kita buat jebol. tadi? Dengan soal yang kita Tempat- buat tadi, dengan salin edit tadi ya? Bisa Bisa. nggak kayak gitu? Bisa. Tadi Buat ketika duit kita untuk kaos edit, itu. Dulu kamu, Ibu pinjam dulu 300. Bisa. Bannya nih. Untung Ibu nggak masuk siapa ya, ini ada paret. yang dulu. Ketika salin dan edit, biar nggak terlalu banyak buatnya ya Bapak ya. Itu bisa nanti tinggal ditambahkan. Nah, ini saya simpan dulu. Nah, di sini ada judulnya. Tambahkan gambar judul. Ketika sudah simpan, harusnya belum boleh karena kan ada banyak ini soalnya. Bisa Bapak? Nanti dicoba dulu. Ya, nanti dicoba ya. Nanti ketika tadi diedit, diklik, nah nanti bisa diubah, bisa ditambahkan. Ketika ada salin dan edit tadi, nanti saya coba ya. Di ujung, karena di sini ada 5 jenis soal. Kalau nggak beres nanti, karena tugasnya hari ini buat 5 jenis soal. Ada lagi untuk pilihan ganda, Ibu Bapak? Bu, satu lagi Bu. Ya, silahkan. Tadi kan kita milih gambar yang disediain di quizzes itu cuma 10. Iya. Itu untuk 1 kali pembuatan soal atau untuk 1 login dalam 1 hari apa gimana? Untuk 1 kali pembuatan soal dalam waktu 1 hari. Jadi kalau kita mau buat 1 mata pelajaran untuk IPA misalnya, kita mau buat soal sebanyak 20 atau 50, itu 1 hari kita hanya dapat 10. Besok hari, ganti hari, kita dapat 10 lagi. Oke, baik Bu, makasih Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ini nih yang ini guru SMP mungkin mengeksplor ya. Tanya, Bu. Ya, Putri silakan. tanya. Ya. Ya kan tadi pembuatan soal itu kan pilihan ganda itu 10 berarti ya. Apa campur-campur? Campur-campur, Bu. Oh, enggak 10 pilihan ganda gitu enggak. Enggak. Jadi pilihan ganda 2, nanti draw 2. Nanti kan ini kan baru Ya. saya jelasin 1. Baru saya Oh jelasin. iya, makanya saya itu tanya apa 10 itu pilihan ganda atau gimana apa campur-campur? Kalau campur-campur 10 ya itu udah enggak apa-apa. campur-campur 10 soal isinya 5 jenis. Ada pilihan ganda, ada polling, ada isian, ada esai, ada gambar. Makasih Putri Oke, informasinya. siap. Ada lagi yang lain? Kita lanjut berarti ya kita. Mau nanya, Oh ya, silahkan. mengulang tadi yang awal ya Bu.
Yang ini mengganti nama pengguna. Ya. Yang soalnya kan tadi udah disediakan. Nah, Kemudian tadi saya mencoba mengganti nama penggunanya itu nggak bisa, tampilannya beda. Bisa diulangi lagi, Bu? oh kita ulangi ya. Bagaimana Pak Iwan, diulangi atau ditontonkan videonya? Nanti kan ada videonya. Apa Pak Iwan terpental ya? Oke, ini akan saya simpan ya. Ini menambahkan ikon, karena ada yang bertanya waktu salin dan edit. Nah ini pengaturannya. Nanti kita buka lagi karena ada yang bertanya salin dan edit. Bu, sekali lagi tanya nih, Bu. Tanya, Bu. Ya silakan. Untuk waktu itu bisa nggak kita nentunya nggak tanpa batas? Gimana Bapak? Saya kurang jelas. Penggunaan waktunya boleh tanpa batas tidak? Penggunaan waktu ketika memberi soal ke siswa. Ini kan kayaknya kan untuk nanti untuk praktek tuh ya, untuk praktek sama 10 guru yang ditunjuk ini buat grup nih. Nah, nanti tuh kan kadang ada yang nggak sempat hari ini, besoknya gitu maksudnya. Nah, iya, itu kalau kita pakai pekerjaan rumah, nanti memberikannya dengan mode pekerjaan rumah. Kemarin kan sudah dijelaskan, jika kita menggunakan mode pekerjaan rumah, itu guru wajib memberikan batas pengerjaan. Kalau akun kita masih basic, masih dasar, itu waktu bisa sampai 2 minggu. Jadi kita bisa memberikan jangka peserta didik kita mengerjakan dalam waktu 1 minggu, enggak pas hari itu saja. Tapi kalau kuis langsung, ya hari itu. Makanya kita mengatur modenya dengan mode pekerjaan rumah. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Bu Tri Ayuni. Ya, untuk bagian salin dan edit itu tadi, nah, sekalian karena tadi ada 2 pertanyaan, bisa nggak dicampur dengan buat soal? Katanya kan seperti itu tadi. Yang tadi nanya kok saya nggak bisa. Nah kita sudah memilih soal ya. Kita klik soalnya, Ibu yang bertanya tadi. Ini kita klik salin dan edit. Oh kenapa punya Ibu tidak berubah? Itu kalau mau berubah menjadi milik nama kita, kita harus paling tidak mengklik edit 1 nomor. Jangan langsung disimpan, Ibu. Kalau seperti ini langsung disimpan, ya nggak akan berubah. Masih tetap nama orang lain. Tapi kita harus klik edit di nomor berapa saja, nomor 10, nomor berapa, minimal 1 soal harus kita edit. Kalau tidak edit, namanya tidak akan berubah. Nih, ini tadi saya belum klik edit ya. Saya simpan. Namanya tidak akan berubah. Oh, ini sudah berubah. Karena tadi saya sudah klik edit berarti. Nah, saya contohkan lagi. Apa ya, soal IPS. IPS kelas 5. Klik salin edit. Langsung disimpan. Oh, sudah berubah. Kenapa punya Ibu tidak berubah? Sudah diklik salin edit, Bu? Ibu siapa tadi yang bertanya? Itu aja caranya.
Kemudian untuk Bapak tadi yang bertanya, bisa nggak ketika kita salin edit kita tambahkan soal? Nah, di sini sampai nomor 20. Kalau kiranya kita nggak kebanyakan, ini bisa kita hapus tanda sampah. Ini kalau kita mau edit. Bisa tidak buat, ini ada pilihannya. Pilihan ganda, poll, isian singkat, pertanyaan terbuka, gambar. Seperti itu Bapak tadi yang nanya. Jadi kalau soal milik orang lain kita edit, apakah bisa ditambahkan dengan soal buatan kita? Jawabannya bisa. Di scroll di paling bawah, itu ada kolom buat soal baru. Sampai di sini? Ada lagi? Saya lanjutkan ke pembuatan soal kedua. Tadi mana kuisku? Nah, di sini yang kita edit. Ada yang nanya tadi kalau yang kita edit tersimpannya di mana? Tersimpannya di kuisku. Nah, ada semua. Tadi yang baru kita buat. Kita edit kembali. Kita masuk ke jenis soal kedua. Kita ke yang dikoreksi langsung ke oleh kuisis, isian singkat, fill in the blank. Mengikuti program guru penggerak sudah familiar dengan ini, modul 1.1 dan 2.3, tapi kita gabungkan. Nah, ini isian. Apa? Soalnya bisa ada masukan Bapak Ibu? Misalnya Tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia. tanggal bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu kata dulu. Dulu, sebelum-sebelumnya, kuisis itu sensitif dengan karakter huruf. Jadi ketika jawabannya huruf kecil, peserta jawab huruf besar, dia akan salah. Tapi sekarang sudah tidak. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu sudah bisa dipahami oleh kuisis. Nah, di sini ketika kita membuat kunci jawaban ada 3 pilihan tanda segitiga. Ada persis. Persis itu harus sama ketika kita jawabnya Agustus, harus sama Agustus. Dengan walaupun hurufnya besar, itu tetap dianggap benar oleh kuisis. Tapi jika ada spasinya, misalnya anak nanti ngetik Agustus, itu salah karena berbeda. Misal ada jawaban orang tua. Orang tua. Nah, ini kalau anak jawab orang tua tanpa spasi, kalau kita ininya dengan persis, maka jawaban anak akan salah. Kalau kita buat kuncinya orang spasi tua. Caranya ada pilihannya, karena di sini kan ada 3. Nah, ada persis, ada mengandung, ada angka. Kalau angka ini jawabannya angka. Nah, kalau mengandung, ini kita bisa memberikan opsi jawaban. Misalnya orang spasi tua. Kalau dia masih jawab orang tanpa spasi tua, anak juga akan betul. Seperti itu. Ini karena jawabannya Agustus. Yang pasti untuk
Siswa jangan sampai siswa itu mengklik spasi duluan di depan. Karena kalau dia mengklik spasi di depan, maka akan salah. Jadi langsung orang spasi tua atau orang tua. Ini karena Agustus, kita buat Agustus. Seperti itu. Untuk soal isian kalau kita lagi pas ya. Ya, kemudian kita simpan. Untuk isian singkat, bagaimana Bapak Ibu? Ya, Nanya, Bu. paham. Ibu bertanya, Bu. Ya, Cukup, Bu, paham. Itu kan tadi di isian singkat kita bisa masukkan jawaban. Ya. Kan ada tombol alternatif jawabannya bisa lebih dari satu. ya betul. Nah, pertanyaannya, kalau kita spillnya itu ada yang huruf besar sama nggak besar, itu tetap terbaca dia sesuai kunci ya, Bu? Tidak. Persis gitu ya? Untuk sekarang, kuisis untuk penggunaan huruf, mau anak besar, mau pakai huruf besar atau huruf kecil, itu sudah betul, asalkan spasinya. Jadi misalkan tadi kayak contoh orang spasi tua, walaupun anak mengetik dengan huruf besar semua, orang spasi tua tetap betul. Tapi kalau anak ngetiknya orang tanpa spasi tua, salah. Kalau kuncinya orang spasi tua. Jadi untuk karakter huruf, sekarang kuisis aman. Seperti itu. Untuk menghindari untuk tidak merugikan anak, berarti kita tetap bisa nambahin alternatif jawaban. Ya, nah, jadi pakai yang opsi di sini mengandung. Jadi jangan lupa di sininya diganti mengandung agar anak bisa memberi jawaban yang lain seperti itu. Ya. Baik, Bu. Baik, ada lagi yang lain? Ini akan diulik satu persatu. Jadi jika ingin bertanya silahkan, nanti daripada ada lagi. Kita coba buka di kolom chat. Oh, biar bisa lihat rekaman. Oke, siap. Oke. Ini kita batalkan karena isian singkat udah aman. Kita lanjut ke survei. Nah, untuk survei ini butuh analisa dari guru. Jadi apapun jawaban peserta didik, survei itu dianggap benar oleh sistem. Misalkan pertanyaannya, apakah Anda sudah makan? Kan survei. Jadi poll itu survei. Jadi ada yang banyak, ada yang jawabannya sudah, ada yang jawabannya sudah tadi pagi, siangnya belum. Seperti itu. Ada yang jawab belum. Mungkin ada lagi anak yang menjawab baru 2 kali. Nah, atau baru 4 kali. Nah, seperti itu. Jadi, untuk survei, semua jawaban akan dianggap benar oleh sistem kuisis. Pertanyaannya seperti itu. Kita simpan. Nanti ada yang ingin ditanyakan untuk survei? Bu, nanya, Bu. Ya. Belum ke survei, masih isian singkat tadi. Kan ada penjelasan jawaban. Itu nggak apa-apa, nggak diisi ya, Bu ya? Kita isian singkat. Nah ini, oh ya saya lupa menjelaskan, ini ada tambahan penjelasan jawaban di kolom kanan. Ini misalkan pertanyaannya
Yang dua kata apa ya? Kita makan menggunakan titik-titik. Nah, ini kan ada banyak opsi nih. Di sini kita klik mengandung. Di sini ada yang pakai tangan spasi kanan. Ada lagi tambah dengan mengandung. Sendok. Seperti itu, kita tambah lagi alternatif jawabannya. Mungkin ada anak yang mengetik tanpa spasi tangan kanan. Nah, di sini ada tambahkan penjelasan jawaban. Nah, fakta. Kita bisa menambahkan mungkin sebaiknya kita makan menggunakan sendok dengan tangan kanan. Karena itu adalah sunnah Rasul misalnya ya. Seperti itu. Ini boleh ditambahkan, boleh juga tidak, boleh dihapus, boleh diberi, boleh tidak. Itu tergantung Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, kita simpan. Ada lagi Bapak? Cukup, Bu. Cukup ya, kita lanjut survei sudah, selanjutnya isian singkat sudah, selanjutnya open in. Nah, ini ketikan pertanyaan Anda, ini esai kalau kita di ulangan itu. Jelaskan pengertian. Sebutkan bunyi Pancasila aja. Sila ketiga. Nah, ini peserta akan mengetikkan jawaban mereka. Peserta menjawab apapun akan dianggap benar oleh wisis. Seperti itu. Jadi walaupun peserta hanya menjawab, mungkin ada anak yang nakal, peserta hanya menjawab titik, ya tetap betul, tetap berwarna hijau. Peserta hanya menjawab dengan tulisan Pancasila akan tetap betul dan berwarna hijau. Seperti itu. Ini untuk pertanyaan terbuka. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Cukup. Ya, terakhir, menu terakhir yaitu draw. Nah, ini yang sangat seru nih. Ketikkan pertanyaan Anda di sini. Jadi misalnya soalnya gambarkan segitiga. Ini mau dibuat kosong atau ada gambar. Jadi kalau kita kosong, nah jadi nanti di papan siswa itu akan ada tampilan seperti ini. Jadi siswa tinggal gambar segitiga. Ini tombol unduh kalau mau dihapus. Kalau mau diperbesar, segitiga. Siswa bisa mengganti warnanya sesuka mereka. Ini draw. Ini apa? Ini spidol, dia tembus pandang. Ini kalau mencobanya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita pakai gambar. Bisa dibayangkan Bapak Ibu mau buat soal seperti apa ya?
Ada lagi yang seru di sininya pakai gambar. Nanti ininya kita simpan dulu ya, gambarkan segitiga, kita simpan. Kita buat lagi gambar. Ini untuk yang siswa kelas rendah, mungkin kan jodohkan warna yang sesuai. Kita pakai image. Misalkan kita cari di sini jodohkan warna. Nah, ini. Nah, yang bagus. Nah, ini tinggal 5. Nah, jodohkan warna yang sesuai. Mau nyoba dulu kita. Nah, nanti kan anak tinggal tarik. Set. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, mau diganti kuning. Merah. Ini kuning. Ini nanti di tampilan siswa akan seperti ini Bapak Ibu. Ah, hijau. Ini ungu. Nanti siswa menjawabnya akan seperti ini. Jadi ada papan tulis digital. Ya, sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini saya sudah buat 6, 7 harusnya yang gambar mana ya? Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini jadi tergantung dari eksplorasi Bapak Ibu ya, yang mungkin mengajarnya tingkat lebih tinggi tentunya soalnya akan lebih panjang. Bahasa Indonesia tema tentunya soalnya akan menjadi lebih panjang dan mungkin bisa menggunakan rumus seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu bisa mengeksplor bagaimana jenis soal yang ingin Bapak Ibu buat. Karena saya yakin Bapak Ibu guru ini hebat-hebat semua, apalagi yang ngajarnya di SMP. Bu, masuk gambar tadi Bu, yang menjodohkan. Yang menjodohkan, diulang. Ya, yang masukkan gambar tadi Bu. Kita ulang. Ya. Ya, oke. Kita klik di sini draw, gambar, seri. Nah, di sini kita ketik pertanyaan. Jodohkan warna yang sesuai. Kita ketik soalnya di sini. Nah, di sini kalau untuk blank itu akan ada papan tulis kosong. Kalau image ini akan ada papan sudah bergambar. Kita klik image. Nah, kemudian kita cari clue-nya di Google. Jodohkan warna mungkin ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Cocokkan mungkin. Kayak yang keluar Yusuf Mansur malahan. Nah, ini ada banyak. Salah menulis clue. Kita tinggal cari. Mungkin pakai yang ini. Kita klik masukkan. Nah, coba bagaimana akan muncul di tampilan siswa. Hijau kemana? Sini. Nah, ini contohnya, nanti di tampilan siswa akan munculnya seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Kita klik simpan. Ada pertanyaan kembali?
Tapi kalau soal IPS gimana itu, Bu? Kalau IPS ya tergantung Bapak Ibu mau mengeksplor. Contoh soalnya apa ya kalau IPS ya? Kan tulisan itu, bukan gambar. Misalkan. Itu ya, apa namanya? Apakah kita buat tulisan? Di PDF kan bisa kita buat dulu di Word. Misalkan jodohkan nama pulau dan nama dan pulaunya gitu kan, Sumatera, digambar Pulau Sumatera gitu kan. Kita cari dulu di Google, misalkan pulau-pulau, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pulau apa, kita tempel di Word, kita susun, pulaunya diacak gitu kan. Nanti sebelah kanannya kita beri nama pulaunya, Jawa, Sumatera, sebelah kirinya gambar pulaunya. Nah, itu kita berarti kita pakai Word ya, Bu? Ya, kita pakai Word dulu, kita screenshot atau kita jadikan PDF. Nah, nanti di sini di sininya kita tambahkan gambar dengan mencari di komputer. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Makasih, Bu. Ada lagi? Coba kembali ke ini, Bu. Maaf, kembali ke soal Mungkin yang matematika ya bisa cocokkan rumus bangun datar yang sesuai ya, tadi kayak Ibu tadi. Kita pakai Word dulu, kita susun gambar segitiga, persegi, lingkaran, apa gitu kan, bangun datar, sebelah kanannya rumusnya, alas kali tinggi, panjang kali lebar, diacak, nanti disimpan, di screenshot, simpan ke laptop, kita ambil gambar dari laptop. Seperti itu. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Bu, maaf. Coba kembali yang ke isian singkat nih. Nah, kalau misalkan jawabannya kombinasi angka dan Mau huruf. bertanya? Iya. Mau bertanya, Bu? Ya. Kalau jawaban singkatnya itu menggunakan kombinasi angka dan huruf, boleh nggak? Bisa nggak ya, Bu? Boleh. Bisa. Dengan tadi mengandung misalnya 17 Agustus tadi ya. Hari kemerdekaan. Jadi kita tadi pakai yang isian singkat. Apa Bapak punya pertanyaan apa? Misalkan. Yang tadi aja. Ya, Pak. Kurang jelas. Hari kemerdekaan Indonesia merdeka pada tanggal. Nah, di sininya kita pilih yang mengandung. Jadi kan ada yang anak ngetik 17 Agustus 1945. Kita tambah lagi. Di sininya mengandung mungkin 17 Agustus 7 strip 8 ya, biasanya bulan 8 strip 8 strip 1945. Jadi kitanya yang buat kuncinya harus peka. Oh, kemungkinan anak saya bakal jawabnya kayak gini nih. Jadi tergantung kitanya yang menambahkan alternatif jawaban. Apalagi misalnya mungkin ada yang jawab cuman 17 Agustus, dia lupa ngasih tanggal, jangan saja fatal, jangan saja nggak ada bulan, nggak ada tanggal, Agustus. Seperti itu Bapak, jadi bisa kombinasi angka dan huruf. Intinya kalau mau membagikan soal ke siswa ketika isian dan tadi pertanyaan terbuka, peringatkan ke siswa hati-hati jangan sampai ngeklik spasi dulu, karena kalau dia spasi dulu ngekliknya ya dianggapnya salah, berarti kayak nggak jawab gitu loh, sama kuisisnya dianggapnya seperti tidak menjawab kalau depannya dia dikasih spasi. Oh iya Bu. Ya seperti itu. Jadi mungkin yang MTK pakai rumus ya, pakai gambar bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Adakah pertanyaan di kolom chat?
Untuk pertanyaan draw, apakah pakai kunci, Bu? Nah, untuk draw itu akan dianggap benar oleh sistem kuisis. Dianggap benar oleh sistem kuisis. Nah, butuh analisis khusus dari Bapak Ibu guru. Kita tetap harus melihat, jadi nggak ada kuncinya. Kita tidak membuat kunci. Sama kuisis dianggap benar. Diulang memasukkan gambar, sudah tadi 3/10. Nanti bisa dilihat videonya. Ada lagi Bapak Ibu? Tanyakan? Bisa di kolom chat, bisa langsung bertanya. Jadi untuk Nanya, Bu. skornya bagaimana? Skornya dianggap oleh sistem Ibu Nur Hidayah, skornya oleh sistem kuisis dianggap betul. Nanti kita bisa menambahkan ketika kita mengakses fitur laporan. Ya Bapak, silakan. Tadi untuk yang seri itu kan bisa buat soal menjodohkan. Apakah tidak bisa kayak di soal AKM gitu, Bu? Dia nggak narik garis, tapi milih sebelah kiri ke kanan, itu milih tombol aja gitu jawabannya. Belum ada menunya ya, Bu? Belum ada menunya kalau itu. Kalau AKM paling kita pakai checkbox tadi. Kalau di AKM kan tinggal narik panah gitu ya, kita belum, masih pakai draw. Ada lagi yang lain? Jadi tadi penilaiannya kalau yang seri tadi kita periksa. Ya, kita harus menganalisis sendiri. Guru harus menganalisis sendiri. Jadi nanti kalau kita sudah belajar terintegrasi ke classroom, itu kan di classroom ada nilai, kita bisa menambahkannya secara manual. Kalau untuk pilihan ganda dan isian singkat itu nilai langsung diberikan oleh kuisis muncul. Nah, untuk draw, untuk open it dan survei itu analisis dari guru. Seperti itu Bapak Abdul Haris. Baik, sekedar info, kita akan adakan door prize. Jadi menurut pengamatan kami, trainer akan dipilih peserta paling aktif, yang aktif bertanya. Nanti ada door prize-nya ini, kotak pensil kuisis. Ada juga nanti di ujung akan ada soal. Soal itu nilai tertinggi juga akan dikirim ini, kotak pensil kuisis. Jadi nanti peserta teraktif dan nilai tertinggi akan mendapatkan kotak pensil kuisisnya. Nanti di ujung, jadi jangan leave duluan, di ujung akan ada soal, nilai tertinggi akan diumumkan langsung di penutupan siapa 2 orang yang akan mendapatkan door prize kotak pensil kuisis ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Iwan Sunaria. Apakah masih ada yang bertanya? Bu, soal menjodohkan tadi kalau pakai HP bisa. Jadi di anak tampilannya ya kotak papan tulis kosong, jadi anak tinggal garis pakai jarinya. Bisa. Cukup ya Bapak Ibu, saya tutup. Saya mohon maaf bila mungkin tadi ngomongnya terlalu cepat atau mungkin ada yang terlewat. Saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Pak Iwan Sunaria untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri yang telah memaparkan materi bagaimana cara membuat soal dari awal hingga akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita mendapatkan pencerahan. Mungkin tadi banyak yang bertanya-tanya bagaimana ya tugasnya ya. Nah inilah tadi ya sudah dipaparkan oleh Bu Tri. Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat soal ya. Membuat soal itu sebanyak 10 soal. Nah 10 soal ini terdiri dari 2 soal dari 5 soal yang berbeda. Silahkan nanti dicoba
dibuat. Waktunya kapan? Waktunya cukup panjang ya, namun usahakan ya misalkan nanti setelah sesi ini selesai, nah Bapak Ibu bisa mencoba-coba membuat. Bagaimana soal isi soalnya ya? Cari yang mudah-mudah saja terlebih dahulu, jangan terlalu yang sulit. Yang penting kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Quizizz ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya materi kita yaitu kita akan belajar untuk melihat ya dari laporan kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa ya. Saya izin share terlebih dahulu. Mudah-mudahan tidak ngeblank lagi karena hostnya ini sebetulnya kalau misalkan dibagi-bagi biasanya ngeblank ini. Pak Iwan, tampilan Terlihat Bapak Ibu? agak blur loh. Ya, ngeblur ya? Iya. Apa di laptop Waduh. saya aja mungkin ya? Aman nggak ini? Kira-kira aman nggak? Ngeblur juga, Bu. Yang ngeblur juga Kira-kira nih. aman? Ngeblur, Pak. Ngeblur sekali ya Bapak Ibu ya? Iya, betul. Ngeblur sekali. Oh. Bagaimana Bu Tri, dilanjutkan atau bagaimana ini? Apa sinyal mungkin ya? Saya coba kembali ya, ngeblur nggak ya? Coba. Nah, sudah aman Sudah Pak. terlihat? Sudah aman. Ya, sudah jelas tidak? Jelas. Jelas. Sudah jelas? Pak. Ya. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, jadi yang akan saya jelaskan di sini nanti terkait dengan tugas Bapak Ibu setelah melakukan pembuatan soal, nanti linknya akan dibagikan di Classroom ya, di Classroom di sana ada link absen. Nah, nanti di sana Bapak Ibu menyematkan dari soal, ibaratnya dari soal yang Bapak Ibu buat, nanti linknya ya. Linknya itu yang mana? Yaitu link yang berupa link memberikan pekerjaan rumah. Nanti yang akan dibagikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti membuat soal. Nah ya, kita coba ya. Misalkan soal latihan. Nah ya, kita coba misalkan ini bebas saja ya terlebih dahulu ya. Supaya kita bisa mengetahui linknya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan buat ibu kota Indonesia yaitu. Misalkan ini saya coba contohkan. Jakarta, Bandung, Medan, Kalimantan. Semarang. Kalimantan. Nah, ini contoh ya. Pilih jawaban yang benar. Nah, misalkan ini ya. Kita simpan. Misalkan 30 skon ya udah. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti tolong di sini gambarnya diperhatikan ya. Jangan sampai nanti seperti akun Bapak Ibu ada yang belum menyematkan foto. Nah, nanti tolong ini fotonya disematkan. Silakan nanti cari aja foto Bapak Ibu boleh atau yang lain boleh ya. Cari yang sekira-kira sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat ya. Penilaian ini bebas saja nanti kelas berapa ya. Misalkan saya kelas 4 ya. Publik atau tidak publik ya. Nanti Bapak Ibu buat berupa publik ya. Publik ya. Jangan di privat. Kalau di privat berarti hanya Bapak Ibu yang dapat melihat. Kita buat publik. Publik saja. Lalu simpan.
Ya, ini soal latihan sudah, semuanya sudah. Nah, jika sudah, kembali ke editor. Oke ya. Nah, ini sudah. Oke, kita simpan. Oh, simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti ada beberapa link ya. Nah, kalau misalkan linknya seperti ini, di sini ini link publik yang bisa orang lain akses ya. Ini aksesnya untuk apa? Untuk bisa ikut membuat. Artinya seperti itu. Jadi misalkan kalau di Google Form, ya di Google Form itu kita misalkan ada 3 orang di sekolah, kita mengajak kawan kita untuk bisa mengakses soal itu dan kita mengedit bareng-bareng. Nah ini bisa kita gunakan dengan sistem seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, dengan kolaborasi. Nah, nanti di sini juga ada kolaborasi dengan paket sekolah atau district quiz. Nah, ini nanti berlaku untuk Bapak Ibu yang memiliki Pak Iwan suaranya hilang ya. Terpental Pak Iwan sepertinya ya. Suaranya Iya, Bu. hilang. Ya, nanti saya Hilang. Hilang seperti dia. Kita tunggu Pak Iwannya ya Bapak Ibu, sudah saya calling. Masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu Pak Iwan masuk terlebih dahulu. Ya, sudah mulai masuk kembali. Udah. Ya Allah. Sudah sampai mana tadi ya? Cukup lama Pak, 5 menit hilang. Ya Bu, tadi sampai mana saya menerangkan? Saya dari tadi ngomong aja nggak taunya terpental. Copy paste link, Pak. Salin link. Oh, oh sampai copy paste link ya? Aduh. Ya. Ini nih saya jadi host utamanya. Jadi kalau Nah Bu Tri, nah ini laptop saya nggak bisa digerakkan lagi nih. Tadi loh. Aduh. Bagaimana Pak Iwan? Kohas sudah masuk kembali 2 akun.
Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Tadi sampai mana ya? Tadi saya menjelaskan sampai sini. Oke. Ya, tadi udah copy link ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tugasnya adalah memberikan pekerjaan rumah secara asinkronus. Ya, jadi kalau sinkronus tadi saya jelaskan entah terdengar atau mungkin terputus tadi ya. Secara sinkronus itu kan langsung ya, live, namun nanti silahkan berikan secara asinkronus. Nah, waktunya kapan? Nah, karena Bapak Ibu ini masih menggunakan akun biasa, jadi silahkan maksimalkan saja waktunya. Ini kalau kurang lebih Bu Tri 2 minggu ya. Ya, untuk akun Oke. basic 2 minggu. Ya, untuk ini 2 minggu. Jadi kita berikan batasan waktu 2 minggu. Namun karena pendampingan ini kita laksanakan selama 1 minggu, jadi silahkan nanti soal yang Bapak Ibu buat berikan waktu selama 1 minggu di sini. Jangan cuma 1 atau 2 hari. Nanti tidak bisa berbagi dengan kawan-kawannya. Nah, silahkan misalkan di sini sampai hari berikutnya ya. Nah, ini 7 hari. Nah, kemudian silakan nanti ditugaskan. Nah, ini pilihan. Pilihannya upaya peserta berapa kali. Nah, cukup 1 saja ya, boleh 1 atau misalkan tidak terbatas. Ya, kalau misalkan tidak terbatas berarti tidak perlu login. Namun supaya kita tahu bahwa peserta kita atau guru-guru kita ini sudah punya akun Quizizz, silahkan berikan kesempatan hanya 1 kali. Itu ya. Nah, ini silahkan yang lain terserah Bapak Ibu untuk diatur. Ya. Boleh. Nah, kemudian aduh. Ada azan ya. Silakan klik tugaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti yang di copy ya atau yang disimpan. Silahkan disimpan. Boleh ditaruh di WA dulu atau dimanapun lah ya. Copy disimpan terlebih dahulu. Jadi nanti setelah dibuat silahkan disimpan ya. Dan disematkan di absen Bapak Ibu nanti ya. Setelah soal itu dibuat. Ya, selanjutnya untuk hasil ya. Oke, tadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Untuk penugasan nanti. Bu Tri bisa didengar bisa Ya, mendengarkan itu ada suara yang saya? bertanya Pak di chat. Ya Bu. Katanya Ibu Melija, maaf Bu, Pak, apa soal yang telah kita buat akan tersimpan otomatis jika sewaktu-waktu laptop off? Oh iya Bapak Ibu, harus posisi klik simpan ya. Simpan terlebih dahulu. Tapi misalkan belum tersimpan sekalipun itu nanti bentuknya adalah draft ya, dalam bentuk draft. Ya. Itu ada lagi Pak, Ibu Rismayanti. Soal sekarang dan PR itu apa yang diklik? Oh, mundur berarti Pak, mundur. Klik Tadi PR ya, kayaknya. apa yang diklik? Yang Ini diklik coba. PR dulu. Tadi kita mau meng-share itu mau mode langsung atau mau mode PR. Mungkin ya Oke. Ibu Risma ya. Ya, maksudnya itu muncul soal sekarang dengan PR itu apa yang diklik gitu loh, Bu. Oke. Oh iya, Bu. Nggak bisa melihat Jadi ini kalau loh. mode yang sekarang ini kuis langsung ini, Bu, ya. Jadi ada klasik dan kecepatan guru ini. Iya, Ini muncul biasanya ini kalau kita Bu ngeklik apa gitu loh, Pak. Di pesertanya gitu, Bu. Kalau yang penjelasannya Pak Iwan kayaknya diklik berikan pekerjaan rumah deh Bu. Soalnya kan dia pakai jangka waktu 1 minggu. Itu bukan itu sebenarnya, bukan.
Maksudnya Gimana, layar Bu? ini tampil sebelumnya Nah, Pak Iwan iya. ngeklik yang mana gitu. Nah, iya begitu. Klik buat, Bu. Klik buat dulu Nah. maka muncul. Oke ya Bu, jadi untuk membuat soal tadi dimulai dari sini ya Bu, buat soal. Jadi klik buat, nanti kuis baru. Nah inilah yang Ibu buat. Ini mungkin tadi kepotong ya penjelasan saya. Silahkan dibuat gitu kan. Nah mengenai isinya tadi yang sudah Bu Tri sampaikan ya. Jadi terdiri dari 5 macam soal. Satu soalnya itu 2. Jadi jumlahnya 10. Itu ya. Nah, nanti modenya yang diberikan adalah berikan pekerjaan rumah, jangan kuis langsung, tapi memberikan pekerjaan rumah. Itu ya. Lalu berikan waktu selama 1 minggu ya. Jangan lebih, kalau lebih nanti tidak bisa dinilai ya. Karena harapan kita bersama ya, kalau misalkan ditambah ini 3 hari ditambah 7 hari berarti ada 10 hari pendampingan Bapak Ibu. Jadi jumlah jamnya bisalah mencukupi 36 jam atau 32 jam ya. Itu sekaligus pendampingan. Nah, ini 7 hari ya. Nah, supaya kawan-kawan mungkin diberikan kesempatan bagi yang ada yang belum selesai atau belum membantu, karena di sini sistemnya saling bantu ya Bapak Ibu, karena peserta TOT kita ada sekitar 170. Nah, nanti setiap 170 ini berarti ada 10 orang untuk saling bantu ya. Nanti kelompoknya akan saya bentuk setelah Bapak Ibu mengirimkan absen ataupun mengirimkan link soal yang Bapak Ibu buat ya. Jadi diingat lagi tadi kliknya tugaskan ya. Lalu linknya, nah ini salin link ini yang Bapak Ibu sematkan ya. Jangan link yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup yang ini saja ya. Salin link, taruh di WA atau taruh di mana terlebih dahulu, nanti ketika pukul 16 ya. Nah, bisa itu disematkan atau misalkan nanti malam ya. Silahkan. Jadi waktunya tidak terburu-buru kok Bu ya. Oke, itu untuk tugas ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan untuk tugas? Untuk tugas absen kita hari ini ya. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Pak, ini saya Ya, Bu coba Risma. nih buat. Ya. Kemudian muncul kuis baru. Terus muncul Betul. buat kuis ya Pak. Nah, Ya, setelah nah seperti ini. saya buka, itu langsung soal pilihan itu loh Pak, yang survei, yang pilihan ganda itu loh Pak. Jadi nggak ada muncul tugas sama Pak PR dengan yang sekarang itu. Jadi gini Ibu buat dulu. Ibu atau kalau Ibu males buat, Ibu cari soal dulu. Baru nanti bisa muncul ada tulisan kuis langsung atau pekerjaan rumah. Kan Ibu belum buat soal. Jadi yang mau dibagikan belum ada. Oh, alah. Jadi buat soal dulu, Bu. Iya. Iya. Jadi iya. buat 10 soal dulu. Tadi kan perintahnya untuk hari ini Ibu buat 10 soal dulu, beda-beda. Pilihan gandanya 2, surveinya 2, isiannya 2, terus esainya 2, gambarnya 2, sampai beres, sampai kesimpan. Kalau sudah kesimpan, baru nanti diklik di kuisku. Nah, kita klik baru ada, ketika kita klik, saya izin share screen dulu ya. Oke, ya Bu. Nah, ketika kita sudah beres buat soal, nah kita klik kuisku Bu. Kalau udah beres ya Bu ya, catatan sudah beres 10 soal sampai tersimpan. Nah, nanti kita klik di sini kuisku. Nah, akan muncul soal yang udah Ibu buat. Kalau sudah muncul kita klik. Nah, baru akan muncul tulisan mau PR atau mau diberikan secara kuis langsung seperti itu Ibu. Ibu Risma. Mana Ibu Risma?
Iya, iya. Ya, jadi kalau Ibu belum buat, ya yang mau dibagikan kan belum ada, makanya belum muncul tulisan kuis langsung atau PR. Ya, terima Ya, kasih, punya Bu. Ibu masih kosong lah ya. Nanti dibuat dulu ya, Bu. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, pelan-pelan, Bu. Ya, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu Ada ya. yang bertanya, Pak. Pak Iwan ada yang bertanya. Bagaimana? Bentar, Pak ya, maaf. Tadi misalnya Silakan, Pak tugas Abdul sudah, Haris. ya misalnya kita sudah buat soal dan sudah ditugaskan. Di situ kan ada menu edit tugas. Apakah harus naik grade apa sih berlangganan apa gimana Pak biar bisa di tombol edit tugasnya diklik? Gimana nggak jelas nih. Bu Tri, jelas? Itu Gimana? ya, Suaranya tidak terdengar, Pak. Begini, Pak. Ulang ya, Pak. Kata Bapak Abdul Haris, ketika kita sudah beres membuat soal, itu kan mau di-share linknya ya Pak Haris ya. Nah, iya. mau ketika mau memberi batas waktu ya Pak ya? Enggak, setelah ditugaskan kan itu ada menu edit tugas. Itu kan saat saya klik misalnya ternyata keluarnya harus naik ke premium apa gimana tadi? Iya, ke super, ke akun super. Iya, akun super. Iya. Jadi nggak bisa ya Pak untuk diedit lagi tugasnya, kita hapus aja gitu ya, hentikan. Jadi kalau untuk tanpa batasan waktu itu hanya akun super, Pak. Karena kita kan masih pakai akun biasa, jadi cukup 1 minggu saja ya. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Biar kita paham semua ya. Bapak Ibu, nah itu untuk tugas hari ini di absen ya. Nanti absennya ketika di-share silahkan ya, silahkan di absen. Jadi jangan takut absen setelah Zoom langsung gitu kan. Jadi silahkan ketika Zoom ini kita ambil screenshotnya saja ya, bahwa nama kita hadir saat Zoom ini. Nah, terus nanti ketika soal sudah dibuat silahkan nanti baru boleh diisi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada penugasan untuk pertemuan kita pada hari ini di Classroom, yaitu kita akan membuat laporan. Nah, laporan ini adalah laporan kuis yang sudah kita buat dan sudah kita share ya kepada kawan-kawan di grup kita ini ya, di grup kita ini, dan sudah saling membantu untuk mencoba mengerjakannya. Nah, ini kita bisa akses. Jadi kalau tadi kan di kuisku ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendapatkan soal tadi yang sudah kita buat, ini kita klik dari kuisku, baru nanti soal yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan kita bisa. Suaranya hilang. Ya Pak Iwan, suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Belum, Pak. Putri. Ya, hilang suara. Terpental lagi sepertinya Pak Iwan, akun yang kedua. Maklum ya Bapak Ibu, memang dari kemarin itu sudah ada kendala. Jadi untuk hari pertama saja kan dari awal hostnya Pak Iwan. Jadi saya minta dibuat rekaman kemarin, ternyata terpental juga kemarin. Akhirnya di hari pertama rekamannya tidak jadi. Ini untuk hari kedua rekaman sudah saya handle pakai laptop yang saya pegang. Nah ini Pak Iwan masih saja terpental. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah masuk sepertinya. Ini jaringannya kurang bagus atau bagaimana ini? Tadi sampai mana lagi nih ya? Udah lupa Pak Iwan. Mungkin videonya ditutup mana Pak tadi Iwan halamannya? agar lebih aman. Nah ini ya tadi ya.
Bu Tri udah sampai sini ya tadi ya. Nah, sekarang klik hasil ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan secara kolaborasi dengan kawan-kawan, nanti Bapak Ibu klik di sini. Nah, nanti di sini kan muncul nih. Nah, muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari peserta kegiatan kita dalam mengerjakan soal ya. Masih terdengar Bapak Ibu? Masih Pak, aman. Masih, Pak. masih. Aman ya. Saya takutnya terlempar. Nah, silakan nanti Bapak Ibu boleh memilih ya di antara dua ini. Boleh cetak secara PDF ataupun secara Excel. Misalkan kita pakai PDF nih. Ini kita untuk mendapatkan laporan dari hasil pekerjaan ya, pekerjaan kawan-kawan kita ataupun murid-murid kita yang telah mengerjakan dari soal yang telah kita kerjakan. Tinggal kita klik PDF ya. Di sini ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, laporan lengkap. Klik laporan lengkap biar semuanya muncul. Nah, ini ya. Nah, tidak perlu di-print Bapak Ibu ya, tidak perlu di-print, cukup disimpan menjadi PDF. Dah, simpan jadi PDF. Dah, kemudian disimpan. Nah, silakan disimpan di mana saja ya, di komputer kita. Kalau menggunakan HP agak sulit Bapak Ibu ya. Walaupun sebetulnya bisa sama saja ya, tapi menggunakan laptop itu lebih mudah. Oke, disimpan. Nah, sudah sampai di sini nanti laporan itulah yang dilaporkan Bapak Ibu di penugasan ya. Ya, Pak. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang belum paham, yuk boleh ditanyakan. Silahkan. Bapak mau tanya, Pak? Izin bertanya ya, Bu. Ya, silakan Pak. Untuk penugasan ini dari soal yang sudah dibuat itu dikerjakan oleh teman kita dalam satu kelompok. Ya. Benar ya, Bu? Nah, Ya, betul. untuk kelompok ini apakah ditentukan oleh Bapak Ibu atau kami memilih sendiri dari teman-teman yang di sini? Kelompoknya itu kami yang tentukan. Jadi nanti kan ada daftar hadir untuk hari kedua. Di daftar hadir hari kedua itu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan link soal yang akan Bapak Ibu bagikan hari ini. Seperti itu. Jadi mulai sore nanti buat cuma 10 soal, soalnya gampang. Jadi biar tidak terlalu lama. Nah, isi absen untuk memasukkan link. Nanti ketika kami sudah merekap absen, sudah mendapat linknya, nanti malam lah perkiraan akan langsung dibagikan kelompok-kelompoknya, kelompok mana aja 10 orang itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terlempar lagi ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini Bu Tri masih aman nggak ini? Saya takutnya malah Zoom kita yang mati semua ini nih. Aman, Pak Iwan. Aman ya. Ini saya berbagi sinyal karena jadi host ini rupanya berat betul ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nggak usah Ini aneh-aneh tadi ya, Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya laporannya, silahkan nanti diunduh ya, diunduh dan disematkan. Nah, ini untuk skor Bapak Ibu ya. Nah, ini skor. Nah, ini ya. Kok ada bedanya antara skor, di sini ada skor 12.000 ya, di sini akurasi 80%. Nah, yang mana yang akan dijadikan sebagai acuan ya? Yang dijadikan acuan bagi siswa-siswi kita itu adalah ini Bapak Ibu ya, dari akurasi persentase dari dia mengerjakan benar atau salahnya. Satu itu. Yang kedua di sini ada kali 4 ya. Nah, ini artinya dia upayanya 1 kali mengerjakan ya. Dia dari 20 soal, dia 16 soal benar dan 4 salah seperti itu ya. Nah, upayanya di sini 1 kali.
Di sini ada Guntur Maulana, di sini upayanya sampai 4 kali ya. Nah, kita bisa melihat ini, melihat upaya yang dilakukan oleh siswa. Oh, mungkin bisa sampai beberapa kali ya. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ada peserta tadi ya, ada pertanyaan, di sini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan laporan dari pertanyaan tiap soal ya. Nah, ini jawab A ada berapa peserta, jawab B ada berapa peserta, di sini bisa kita lihat. Nah, ini yang akan menjadi analisis kita. Menjadi analisis kita dalam mengetahui soal ini berat atau tidak. Nah, nanti misalkan oh, anak banyak yang salah, berarti mungkin materinya belum sampai atau anak belum paham. Nah, silahkan nanti kita lakukan remedial untuk mereka. Atau mungkin kita pembelajarannya diulang kembali karena misalkan anak ketika diberikan evaluasi kok banyak sekali yang tidak bisa mengerjakan. Gitu. Nah, ini lanjutnya adalah keseluruhan. Nah, ini keseluruhan dari analisis ya. Kalau mungkin selama ini kita agak bingung analisis soalnya bagaimana. Nah, di sini sudah ada semua di Quizizz telah memberikan analisisnya secara lengkap. Nah, ini tema ini ya. Oke, sampai di sini kira-kira untuk hasil kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini sepi, saya yang mati lagi apa gimana nih? Aman, Sudah cukup, Pak. Bisa Oke ya. bertanya lagi, Pak. Ini takutnya terputus lagi. Ada yang bertanya, silahkan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita Pak Iwan, akan ada yang coba bertanya? bagaimana mengintegrasikan ya antara Quizizz itu dengan Classroom ya. Bagaimana cara mengintegrasikannya Quizizz dengan Classroom. Oke, nanti dulu. Nah, di sini Bapak Ibu dari tadi kita ini mencari soal, di sini kuis yang kita miliki, di sini hasil. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat laporan silakan diklik hasil. Lalu di sini ada yang namanya kelas. Nah, inilah kelas yang kita miliki. Nah, ini kelas yang saya miliki ya Bapak Ibu. Nah, disinilah kelebihan dari Quizizz dan juga Classroom ya. Google Classroom, di mana keduanya ini adalah jodoh yang paling tepat, ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa mengimpor siswa kita dari Classroom ya, dari Classroom. Jadi syaratnya cuma satu, kita punya Classroom terlebih dahulu dan sudah ada siswanya, baru bisa kita impor siswa kita dari dulu Classroom-nya. Namun kalau belum ada, bagaimana? Nah, kita bisa membuat kelas. Tapi kelasnya versi Quizizz ya. Nah, kita buat kelasnya. Nah, di sini misalkan kelas 4. Nah, ini wajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali ya. Alamat wali murid ya, karena memang sistem keamanan Quizizz ini sangat tinggi ya, di mana siswa itu harus mencantumkan email wali murid. Supaya apa? Supaya laporan hasil pekerjaan siswa bisa kita langsung kirim ke orang tuanya. Namun kalau misalkan Bapak Ibu, saya tidak mau lah, atau tidak usah misalkan karena emailnya nanti malahan tambah repot ya. Banyak wali murid yang tidak paham dengan gadget misalkan ya, kita tidak usah saja ya. Lalu buat kelas. Nah, ini. Bagikan tautan ini dengan siswa Anda. Nah, ini kirim, salin, dan dapat dikirimkan di Classroom, di WA ya, di WhatsApp yang Bapak Ibu miliki. Sudah selesai sampai di situ. Itu untuk membuat kelas versi Quizizz ya. Itu. Tapi kalau misalkan kita sudah punya Classroom, tinggal klik saja kelasnya. Ya, Classroom yang sudah kita miliki. Nah, di sini ada logonya yang papan bor berwarna hijau, ada ikon guru ya di dalamnya warna putih, kita klik, kita cari. Nah,
Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kebetulan saya ini kan ini menggunakan akun Belajar ID yang saya miliki. Saya akan mengundang Bapak Ibu 192 peserta yang ada di Classroom ya, TOT Quizzes School Trainer ini untuk bergabung di kelas saya ya. Jadi Classroom akan disandingkan dengan Quizzes. Supaya apa? Supaya nanti nilai Bapak Ibu saat post test itu bisa langsung masuk di Classroom ya. Nah, ini saya klik, saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Oke, 192 siswa bergabung. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilihat Bu Tri? Saya masih terhubung? Bisa Pak, masih Pak. Masih ya. Oke. Kita klik kelasnya. Nah, ini ada 192. Nah, ini masih 0 ya Bapak Ibu. Belum ada kuis, belum ada apa, belum ada apapun ya. Nah, ini masih kosong. Nah, ini saya bisa melihat Bapak Ibu siapa saja yang ada di sini. Ya, di sini ada tuh, ada Pak Wardani, ada Bu Mu'alimah ya, Bu Rahmawati, Bu Hermayani dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa yang masih menggunakan akun Gmail ya. Email siswanya muncul semua. Ada yang sudah menggunakan akun Belajar ID. Ada yang masih Gmail. Ya, ini bisa terlihat semua. Nah, ini 192 yang ada di Classroom yang kita miliki. Ya, Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu nanti buka Classroom-nya. Ya, nanti di email Bapak Ibu itu sudah ada ya. Sudah ada undangan Bapak Ibu untuk gabung di Quizzes ya. Oke, itu saja Bapak Ibu cara mengundang siswa untuk gabung ke Classroom ya, dan Quizzes. Cara menghubungkannya simple, hanya seperti itu. Klik kelas yang ada di Classroom di sini. Dengan syarat Bapak Ibu sudah memiliki siswa di Classroom-nya ya. Klik lalu silakan nanti diundang semua. Nah, tapi kalau misalkan ingin membuat kelasnya di Quizzes, tidak menggunakan Classroom, silahkan membuat dengan menu yang ada di sebelah kiri ya, pojok sebelah kiri, membuat kelas. Itu ya Bapak Ibu untuk kelas yang terdapat di dalam Quizzes ya. Selanjutnya ada meme. Nah ini Bapak Ibu. Ini meme ini seperti apa? Jadi meme ini gambar-gambar lucu ya, gambar-gambar lucu yang bisa kita gunakan dan kita sematkan di soal-soal yang kita buat ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya ya pertama kita klik buat meme ya. Nah, kita meme, kita coba ya latihan. Ya. Nah, ini menunya hanya ada bahasa Inggris, klik saja, biarkan saja, publik atau privat, bebas, ya. Selesai. Nah, di sini baru kita pilih Bapak Ibu. Kita unggah. Gambar-gambar yang lucu-lucu. Ya, silakan dicari ya, gambar-gambar yang lucu-lucu dari mana? Ya, dari laptop Bapak Ibu yang sudah diunduh. Ini saya coba aja pakai inilah ya. Nah, unggah. Nah, ini kemudian beri kata-kata. Oke, misalkan penyemangat nih. Misalkan siswanya mengerjakan salah. Ayo, semangat. Ya. Nah, kamu pasti bisa. Nah, oke ya. Simpan. Oke, nah ini sudah ada. Nah ini, dan ini bisa bukan cuma satu ya, bisa
Misalkan soalnya ada 10, berarti kita buat meme-nya ada 5, itu bisa. Ya. Atau misalkan banyak ya, pun itu bisa ya. Tergantung kreativitas Bapak Ibu. Jadi di sini ini membutuhkan kreativitas. Silahkan ya, nanti dieksplor lebih jauh ya untuk membuat meme. Nah, selanjutnya, nah ini yang cukup paling penting yang tadi saya sampaikan ya. Kita ada menu namanya menu koleksi nih ya. Di sini nih, koleksi. Nah, koleksi ini Bapak Ibu seperti folder lah ya. Seperti folder di Drive, kurang lebih seperti itu kalau di Google Drive. Nah, namun di sini kita akan membuat folder-folder ini di Quizzes ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mengumpulkan soal-soal. Soal-soal ini kita gunakan nanti suatu saat, misalkan saat ini kita ngajar kelas 4. Nah, kita kumpulkan nih soal-soal kelas 4. Tahun depan kepala sekolah meminta kita untuk ngajar kelas 3 misalkan. Nah, kita simpan aja gitu kan. Kita buat lagi kelas 3. Tahun berikutnya balik lagi kelas 4 gitu kan. Nah, ini foldernya masih ada dan kita tidak bingung lagi untuk mengumpulkan soal-soal. Oke, sampai di sini masih bisa didengarkan Bapak Ibu? Masih ya? Pak, jelas Pak. Oke ya. Cara membuatnya bagaimana? Klik buat koleksi, ya, masukkan di sini contoh misalkan soal latihan UTS ya, ulangan tengah semester kelas 4 atau kelas 4 lah ya. Sifatnya mau publik mau privat. Kalau publik Bapak Ibu berarti soal-soal yang ada dalam sini ini bisa diakses oleh orang lain. Namun kalau privat cukup Bapak Ibu saja yang bisa mengakses. Itu ya, buat koleksi. Oke. Nah, koleksinya di kemana tadi? Nah, ini ya. Nih, mana tadi? Nah, ini ada di bawah tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena ini sudah cukup banyak. Ini saya buat filenya pribadi-pribadi semua, ini yang tidak privat. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu ya. Sudah ada folder yang kita miliki. Nah, ini fungsinya apa tadi? Ya, kita mengumpulkan soal-soal. Nah, caranya bagaimana? Cara mengumpulkan soal-soal tadi, kembali lagi ke cari. Misalkan kita ingin mencari soal. Kita klik aja di sini. Nah, kita cari soal. Tadi soal UTS ya. Soal UTS kelas 4. Tema 1 misalkan. Bagaimana lah, terserah ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini punya orang nih. Ada 20 soal. Oh, kita butuh ini soalnya bagus-bagus ini. Sesuai dengan yang kita harapkan misalkan. Daripada nanti hilang, kita ambil dulu. Klik saja. Ya. Nah, seperti apa yang disampaikan Bu Tri, ini masih punya guru lain. Bukan milik kita ya. Kita salin dan edit terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau sudah salin dan edit, ini artinya sudah menjadi milik kita. Dalam artian sudah kita copy menjadi atas nama kita ya. Nah, ini. Nah, sudah direview, sudah bagus, sudah oke. Kita simpan. Ya. Oke, nah ini ya. Sudah berubah menjadi milik saya, Iwan Sunaria. Nah, simpannya di mana Bapak Ibu? Nah, di sini ada folder nih. Simpan. Nah, simpan. Kita butuh ini ya, kita simpan aja. Simpan. Nah, ini muncul folder-folder yang kita buat tadi, yang saya miliki. Nah, di mana ya foldernya ya? Nah, yang ini. Soal latihan UTS kelas 4. Kita klik saja di sini. Tuh. Ya, kuis sudah masuk, lalu selesai. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Insyaallah Pak. Oke ya. Bapak Ibu jadi tolong responnya ya, karena saya tidak bisa melihat.
Ini ya. Apa bisa? Gambarnya berhenti ya. Jadi aduh takutnya. Udah jam 4 lebih loh. Udah. Oke ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Udahlah, Oke ya, kita cek lagi ya. Lanjut besok Nah, aja. koleksi. besok aja. Nah, di koleksi kita sudah masuk atau belum Bapak Ibu yang tadi? Nah, ini Bapak Ibu ya soal latihan UTS. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ya Bapak Ibu, ini soalnya sudah ada di folder yang kita miliki dan sudah menjadi namanya nama kita. Oke, itu selanjutnya masuk ke profil. Ya, Bapak Ibu, nah ini kemarin banyak yang masih kebingungan untuk profil ya. Profilnya masih menggunakan nama dan lain-lain. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk diubah di sini ya, diedit fotonya. Pilih saja foto yang ada di folder gambar Bapak Ibu. Lalu Boleh izin dulu nggak sih? Oke Pak, mau salat asar. Udah sore. Sinyal Pak Iwan sepertinya sudah terbentar lagi ya, kita akan ditutup, tapi tolong tunggu sebentar ya, tunggu Pak Iwan masuk dulu baru ditutup. Udah sore mau sholat. Ya kita tutup Pak Iwan ya, sudah? Ini ngetrok ya. Ya udah jam 4 lewat Bu Tri. Mas Iwan itu mic-nya masih unmute. Iya nanti. Oke, ya Bapak Ibu, materi kita cukupkan sampai tadi merubah profil ya. Tadi tersampaikan tidak Bu Tri? Sampai Enggak, hilang. Oke, ada ya. Silahkan nanti ada beberapa orang, ada 2 atau 3 orang masih belum bisa mengubah profil, silahkan diubah saja. Selanjutnya itu saja Bapak Ibu. Ya, materi kita pada sore hari ini mohon maaf sekali karena memang banyak kendala terutama di saya ya. Karena hostnya di sini memang harus betul-betul standby, sebetulnya tidak boleh digerak-gerakan lagi. Akhirnya saya bolak-balik keluar masuk. Namun alhamdulillah peserta kita sampai tadi terakhir sampai 120 orang yang dapat bergabung di Zoom pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami beserta tim Wizis Lampung Selatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan ke asinkronus melalui Classroom dan juga melalui chat ya di WA. Mungkin itu saja Bu Tri, ada lagi yang bisa ditambahkan? Ya untuk door prize nanti untuk soalnya akan diletakkan di Classroom ya Pak Iwan ya. Oh ya betul sekali, nanti akan digabungkan di Classroom Bapak Ibu. Silahkan nanti dicek saja, tadi sudah Bapak Ibu sudah saya undang untuk bergabung dengan Quizis di Classroom. Silahkan nanti soalnya saya kirim di Classroom, silahkan Bapak Ibu mengerjakan melalui Classroom ya. Itu nanti akan terlihat ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan besok sore ya, besok tetap dengan waktu dan tempat yang sama pukul 13.30 ya. Sebelum itu ayo kita foto bersama. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang kameranya masih off untuk dibuka. Kameranya mana Bu? Oke, silahkan dibuka semuanya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan kita pada hari kedua ini. Ya. Silakan Bapak Ibu tersenyum. Iya, senyum yang manis. Walaupun sudah sore Bapak Ibu ya. Oke, siap. 1, 2, 3.
Oke, slide pertama. Slide kedua. Siap Bapak Ibu, slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, boleh jempolnya. Iya. Berikutnya slide ketiga. Yuk, yang mana ini fotonya belum terbuka? Videonya. Oke. Slide keempat. Oke, cukup. Sampai slide keempat ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita bertemu lagi esok. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat dan terus menggali ilmu sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih hebat di kemudian hari. Itu saja mungkin Bu Tri. Cukup Pak. Oke, ya cukup. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan di chat ya Bapak Ibu. Monggo silahkan bagi yang mau live di Zoom ini.